Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Muslimin dan muslimah, saudara-saudariku yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Malam ini kita akan melanjutkan mengkaji tafsir surah Al-Balad, memasuki ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setelah Allah memberikan penjelasan kepada kita tentang berbagai macam nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita, di antaranya nikmat fisik, nikmat jasmani seperti Allah jadikan untuk kita kedua mata yang dengannya kita dapat melihat, yang dengannya kita dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang indah dan mana yang tidak indah. Oleh karena itu hendaknya kedua mata ini kita manfaatkan untuk melihat perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga menjadikan untuk kita walisanan wa syafatain, lidah dan dua bibir. Tentunya ini juga hendaknya kita gunakan untuk beramar ma'ruf nahi munkar, menyampaikan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Bukankah Nabi bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan kedua tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau enggak mampu dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi wa huwa adhaful iman. Kalau dengan lisan juga tidak mampu, maka cegahlah kemungkaran itu dengan hati. Dan mencegah kemungkaran, menolak kemungkaran dengan hati termasuk adhaful iman, tingkat keimanan yang paling rendah. Nah, wa hadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Allah telah menunjukkan dua jalan, yaitu jalan kebenaran dan jalan kesesatan. Jalan kebenaran dan jalan kesesatan. Ya, ini sudah Allah tunjukkan kepada kita melalui bimbingan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mewariskan kepada para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Ada juga yang menafsiri wahadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Najdain itu artinya yang menonjol. Sehingga karena ini berkaitan dengan nikmat fisik, kedua mata, lisan, ya, maka ada ulama yang menafsiri najdain di sini adalah nikmat air susu. Nikmat air susu, ya, yang keluar dari dua susu, ya, ibu kita, dua payudara ibu kita. Nah, itu diantara penafsiran para ulama kita. Berikutnya ayat yang ke-11, Allah berfirman, falaqtahamal aqabah. Maka tidakkah sebaiknya dengan hartanya itu ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Aqabah itu dalam bahasa Arab artinya adalah jalan yang ada di sela-sela gunung. Yang pernah melihat pegunungan yang terjal itu
Di sela-selanya itu disebut dengan aqobah. Aqobah itu jalan yang ada di sela-sela gunung. Nah, aqobah yang dimaksud dalam ayat ini adalah jalan menuju surga. Jalan menuju surga. Ternyata jalan menuju surga itu tidak semudah yang kita bayangkan. Tidak seperti membalik telapak tangan. Ya, maka sangat naif ya ketika ada orang itu ngendengi, meremehkan masalah akhirat. Seakan-akan dia itu sudah yakin bahwa nanti kalau dia wafat akan wafat di atas keimanan. Nauzubillah. Tidak ada jaminan kaum muslimin dan muslimah. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengulang-ulang permohonan beliau, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini Kanjeng Nabi loh. Ya. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Oleh karena itu jangan meremehkan masalah akhirat. Kita harus serius dalam masalah akhirat. Jadi hendaknya kita itu ketika beribadah seperti sholat misalnya, sholatlah sebagaimana sholatul muwaddi', sholat orang yang hendak berpisah dengan dunia ini. Ya, seakan-akan sholat kita ini sholat yang terakhir. Jangan panjang angan-angan, aku si enom wae, si usia SMA, si usia kuliah, si suwi mati ini dan sebagainya. Jangan. Engkau si nemoni sholat subuh, besok si nemoni sholat duhur. Jangan. Sekarang itu masya Allah ya musim haratan katanya. Banyak sekarang itu Allah cabut ya, nyawa saudara-saudari kita muslim-muslimah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan memberi kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkan. Ada yang guyon ketika takziah itu malaikatnya sih ya, ngelupek kayak apa itu berputar terus di desa A misalnya ya. Masya Allah. Kemarin aja tadi malam sebenarnya mati, tapi dikubur siangnya itu yang mati sudah 3 ya. Satu rumah itu 2 orang. Maghrib istri dari RT kami itu mati, tapi nggak disampaikan kepada keluarganya yang sedang menunggu bapaknya yang sedang sakit juga. Ternyata Isa bapaknya mati. Baru disampaikan kepada keluarganya, sing sabar, Mbak Yumu mau ya wis mati. Wow, lucu bunga-bunga air mata itu. Masya Allah, suaminya sangat tabah ya. Jadi istrinya mati waktu maghrib, dia diam aja Pak. Karena di rumah belakang di bapaknya itu juga sedang menunggu orang sakit bapaknya. Baru setelah jam 7 bapaknya mati disampaikan kalau istri dia sudah mati duluan. Masya Allah ya. Nah, jadi ini mau nggak mau kita semua sedang menuju kepada kematian. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah berpesan kepada kita, ketika kita diberi kesempatan masih bisa bangun di pagi hari, itu tanda Allah masih menghendaki kita supaya bertobat dan beramal soleh. Allah masih beri kesempatan kepada kita untuk bangun besok hari, berarti itu kesempatan kita untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Allah tahu kita masih banyak dosanya, makanya kita nggak dimatikan sekarang. Maka jangan kita itu merasa ya, pede dengan diri kita, jangan ya. Sebab semua yang ada di dunia ini adalah ujian. Yang sekarang rumah tangganya sedang berbahagia itu juga ujian. Yang sekarang sedang dilanda banyak ya,
permasalahan urusan-urusan yang mungkin ekonominya, anaknya atau istrinya itu juga ujian. Maka yang sekarang diberi kemudahan jangan merasa ujub, bangga, riya, sum'ah, jangan. Begitu juga yang sedang diuji dengan musibah, penyakit dan sebagainya, jangan bersedih hati, jangan berputus asa. Sebab itu semua adalah ujian dan kita nggak tahu apakah kesenangan ini yang terbaik bagi kita atau musibah yang terbaik bagi kita. Asa, ya. Kita itu kadang-kadang persepsi kita atau cara berpikir kita itu kadang-kadang tidak sebagaimana yang Allah kehendaki. Contoh ketika disyariatkan jihad perang, pikiran kita, wah ini sengsara, susah, macam-macam. Ternyata di balik jihad ada kebaikan. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ada kalanya kita membenci atau menyukai sesuatu ternyata itu buruk bagi kita. Ada kalanya kita membenci sesuatu ternyata baik bagi kita. Oleh karena itu kita diperintahkan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sabar, ya, menjalankan perintah, meninggalkan larangan, sabar menghadapi takdir yang menyakitkan yang tidak kita senangi seperti kematian, wabah dan sebagainya. Nah, jadi jalan menuju surga itu sangat sulit, ya, seperti menempuh jalan di lereng-lereng gunung, di sela-sela pegunungan, sukar sekali. Perlu perjuangan menghadapi hawa nafsu syahwat kepada dunia, syahwat kepada wanita. Dan ini Masya Allah perjuangannya gak main-main. Oleh karena itu, ya, ketika kita melewati sirat, titian di atas punggung neraka yang terdapat kalalib wa khatatib, pengait dan pencaplok di kanan kirinya itu, di sana sangat gelap gulita, lalu jembatan itu ahaddu minas saif, lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada rambut. Ternyata, ya, sirat atau jembatan itu adalah sirat yang kita ada sekarang di dunia ini, yaitu siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Itu yang kita minta setiap sholat. Ternyata jalan di dunia juga sulit. Sebab iblis ketika diusir dari surga sudah berjanji kepada Allah, "Fa bima aghwaytani," karena engkau telah menghukumi aku sesat ya Allah, maka aku akan duduk di setiap jalan anak cucu Adam, tak goda mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, ya. Tak goda mereka, bagaimana supaya mereka nanti menemani aku di neraka. Makanya Nabi mengatakan setiap 1000 anak cucu Adam, yang satu masuk surga, yang 999 masuk neraka. Itu Rasul yang mengatakan. Dan memang betul, banyak, ya, kita yang berguguran di jalan yang lurus ini, tergelincir. Makanya Nabi menggambarkan madhadatun mazillah, jalan di atas neraka itu licin dan menggelincirkan. Termasuk jalan kita ketika berpegang dengan agama Islam. Islam sekarang dihantam dari berbagai arah, ya, dihantam, ya. Yang bikin kita kesulitan menghadapi hantaman-hantaman terhadap Islam saat yang menyerang kita, menghantam kita itu beragama Islam alias munafik. Repot kita ini, seperti duri dalam daging. Api dipateni iki bolone dhewe, gak disingkirno iki yo Masya Allah, ya, menfitnah sana sini dan sebagainya. Itu yang sekarang kita hadapi. Makanya berat.
Sehingga nggak salah ketika Quran menggunakan bahasa falaqtahamal aqobah, menggunakan istilah aqobah, jalan yang sulit, terjal, ya, banyak rintangan, banyak tantangan, aral di tengahnya, masya Allah. Nah, seperti itulah jalan kita menuju surga. Makanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam prototipe ya adalah kalau ingin tahu calon penghuni surga, lihat Rasulullah. Bagaimana sholat tahajud Nabi? Ya seperti itulah calon penghuni surga. Nah kita kira-kira bagaimana dengan sholat tahajud Nabi? Nabi sholat tahajud sampai kakinya bengkak-bengkak. Insya Allah ya. Yang dibaca 1 rakaat 5 juz itu kan Nabi ya. Nah ini calon penghuni surga yang spesial ini ya. Kalau pengen surganya yang paling tinggi ya kayak Rasul. Tapi jelas gak bisa. Kalau nggak bisa, paling nggak kita mendekatilah. Sebab kaidahnya, kalau nggak bisa dikerjakan semua, jangan dibuang semua, jangan ditinggalkan semua. Paham ya? Minimal jenengan rutin istiqomah witir sak rakaat itu sudah bagus. Timbangane blas babar bisa nggak sholat witir, kan begitu. Wong dilatih kok Ramadan kuat 13 rakaat ben bengi, masa gak kuat sekarang ya? Minimal jangan tinggalkan sholat witir 1 rakaat rutin minimal. Kan begitu. Lihat bagaimana amalan Abu Bakar, calon penghuni surga Abu Bakar. Rasul pernah suatu hari bertanya, man asbaha minkum shaiman. Shaim, siapa yang pagi ini berpuasa? Abu Bakar katakan, ana ya Rasulullah. Man asbaha minkum, barang siapa yang pagi ini menjenguk orang sakit, saya Rasulullah. Barang siapa yang pagi ini sudah ya, bersedekah, saya Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah mengiringi jenazah, saya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, tidaklah terkumpul 4 hal ini dalam diri kita, melainkan kita dijamin masuk surga. Ya, lihat Abu Bakar. Ya, berpuasa, menjenguk orang sakit, bersedekah atau memberi makan orang, kemudian mengiringi jenazah. Masya Allah. Kadang kita itu ada orang mati sedang nggak puasa, sedang puasa ya nggak ada orang mati. Nah, ini luar biasa kalau terkumpul 4 sifat ini, masya Allah, pasti jenengan dijamin masuk surga. Perhatikan ini Abu Bakar, ternyata amalannya luar biasa, masya Allah ya. Semangat mereka dalam kebaikan. Tetapi jalan-jalan ini tidak akan berat bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah ya. Oleh karena itu jangan tinggalkan berdoa. Ini kunci pertama agar kita bisa berjalan di atas jalan yang lurus itu, perbanyak berdoa. Seperti apa doanya tadi? Ya muqallibal qulub. Atau doa yang Nabi ajarkan, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Nah, ini doa yang Nabi ajarkan juga. Dan masih banyak lagi kiat-kiat agar kita bisa meniti jalan yang lurus ini. Di antaranya berteman dengan teman yang soleh. Wong kang soleh kumpulono. Jadi kalau ada teman yang soleh yang mengajak ke taman-taman surga seperti malam ini, yuk ikut pengajian ke taman surga supaya Allah menurunkan rahmatnya. Maka teman ini harus dipegang erat tangannya, jangan dilepaskan. Ingat teman yang hakiki, teman yang peduli kepada akhirat kita. Sebab nanti kalau kita mati yang mengikuti kita 3 perkara, yang 2 balik. Pertama harta, kedua keluarga, ketiga amal soleh. Ketika jenengan sudah dimasukkan ke liang lahat, dipendem, berek, mari istri ikut gak? Harta ikut gak? Balik, kelosone kadang-kadang balik, jarike balik, bendosone balik, kayak ikut dikubur. Bahkan mohon maaf ya, lawon utawi kain kafan jenengan gak ada sakunya, gak ada saking.
Ya kan? Kayak sungguh sangu. Yang tidak pulang siapa? Amal soleh. Makanya kalau diajak beramal soleh jangan malas. Nah, seperti itu. Nah, ini ya, insya Allah ya. Jadi orang yang ya istiqomah di atasnya adalah orang yang mendahulukan cintanya kepada Allah atas yang lainnya. Yang kedua, orang yang mengagungkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang akan mendapatkan keistiqomahan. Kita sekarang masih diuji oleh Allah. Ketika ada panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita masih berpikir sholat jamaah dulu atau kerjaan, kan begitu kan. Ketika Allah memanggil kita masih pikir-pikir. Nah, ini harus kita rubah cara berpikir kita. Jangan sampai kita itu ya celaka dua-duanya. Wis dunia nggak punya, akhirat juga nggak serius, nggak punya bekal juga. Kalau bisa itu, kalau dunia kita sudah kalah, artinya kita itu nggak bisa bersaing dalam dunia dengan mereka yang sukses itu, maka kita saingi dengan akhirat. Ya. Gak mungkin kan jenengan bersaing dengan milioner, kan gak mungkin. Miliarder itu kan gak mungkin. Karena itu saingi dengan akhirat. Begitu. Jangan sampai terus dunia gak duwe, akhiratnya kalah. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Nah, jadi orang yang beriman, kata Imam As-Sam'ani, orang yang beriman maka meski jalan-jalan ini berat, akan tetapi keimanannya menjadikannya lebih terasa ringan untuk menempuhnya. Itu orang yang beriman. Oleh karena itu, ya, kaum muslimin dan muslimah, keimanan kita kepada hari akhirat, keimanan kita kepada surga, keimanan kita kepada neraka, itu yang menjadikan kita ringan beramal soleh. Ringan beramal soleh. Nah, yang kedua, Aqabah ada juga yang menafsiri dengan gunung di neraka. Aqabah ada juga yang menafsiri dengan gunung di neraka. Ya. Insya Allah ya. Sehingga maksud ayat ini apa? Jika seseorang, jika kita kepingin lolos dan selamat dari siksaan mendaki gunung di neraka, maka lewatilah gunung tersebut dengan melakukan amalan-amalan kebajikan seperti lanjutan ayat. Apa di antara amal kebajikan? Ya, wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kamu apakah al-aqabah itu? Fakku raqabah. Ini dia. Di antara amal-amal kebajikan yang dapat membebaskan kita dari mendaki gunung di neraka itu, hendaknya kita fakku raqabah, membebaskan budak, membebaskan hamba sahaya. Nah, ini di antara jalan sulit, sebab budak itu gak murah. Budak itu mahal ratusan juta. Namun jika jenengan mampu membebaskan budak, maka jenengan termasuk orang yang akan selamat di saat orang-orang mengalami kesulitan. Nah, jadi agama kita itu agama yang luar biasa. Dulu sebelum Islam datang, mulai dari Romawi terdahulu, itu sudah ada perbudakan. Maka Islam datang, Islam ingin menghapus perbudakan, tapi nggak mungkin sekaligus. Sebagaimana syariat pengharaman khamr, Allah nggak langsung mengharamkan khamr sekaligus. Kenapa? Sebab kaum muslimin penduduk kota Mekah awal-awal waktu itu, mereka sudah biasa mengkonsumsi khamr. Khamr itu seperti sudah minum air putih bagi mereka. Maka untuk merubah yang seperti ini sulit. Makanya ayat tentang pengharuman khamr melalui 4 fase, 4 tahapan. Jadi nggak serta-merta khamr itu diharamkan. Sulit untuk meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi sebuah tradisi, sebuah kebiasaan. Nah, seperti itu.
Jadi pertama yas'alunaka 'anil khamri, mereka bertanya kepadamu tentang khamr. Apa? Bagaimana tentang khamr? Islam menjawab, qul fihima ismun kabirun wa manafi'. Ya, di dalam khamr ada dosa tapi juga ada manfaat, kan begitu ya. Ada manfaatnya ya. Pertama mereka dijelaskan tentang ya, asal muasal khamr dari anggur, yang dari kurma, terus proses-prosesnya. Baru setelah itu banyak kasus-kasus ya. Setelah mereka tahu khamr itu dilarang tapi ya, tidak sekaligus, bertahap ya. Yaitu fala taqrabus sholata wa antum sukara di antaranya. Janganlah kalian mendekati sholat atau mengerjakan sholat kalau sedang mabuk di antaranya. Lalu sahabat mereka minum mencari waktu yang perintah waktu sholat dengan waktu itu agak longgar. Ya. Seperti habis isya ini mereka minum biasanya. Mabuk mereka sahabat itu dulu awal-awal ya. Sebab waktunya panjang. Habis subuh mabuk biasanya mereka. Nah suatu hari ya, ada sahabat sedang mabuk, tiba-tiba waktu sholat tiba. Ya, akhirnya apa? Sahabat ini ngimami sholat bacanya kacau. Al-kafirun dibolak-balik, nggak mari-mari sholatnya. Ya. Yang kedua ada kasus Hamzah, seingat saya dalam hadis yang sahih itu, ya, beleh atau menyembelih ontanya Ali, saudaranya, sepupunya Ali bin Abi Thalib. Enggak terima Ali, dilaporkan sama Rasul. Wah, Hamzah sedang mabuk, enggak ngerti, enggak tahu. Akhirnya pokoknya banyak kasus lah. Sampai akhirnya Umar bin Khattab ya mengadu, ya Allah turunkan ayat tentang khamr yang tegas. Baru turun yang terakhir yaitu tentang pengharaman khamr dengan tegas. Sejak ya turun ayat itu Al-Maidah ya, maka sahabat mengeluarkan semua persiapan khamrnya ya, dilempar di jalan-jalan sampai ya menggenangi kota Mekah waktu itu ya, insyaallah ya. Ini di antara tahapan-tahapan dalam Islam. Makanya Aisyah mengatakan, seandainya dulu yang pertama kali didakwakan oleh Nabi tentang haramnya khamr, haramnya zina, demi Allah kami orang Arab tidak akan meninggalkan khamr, tidak akan meninggalkan zina. Ya sebab itu sudah menjadi tradisi mereka. Makanya dakwah itu gak seperti membalik telapak tangan. Sehingga ketika terjadi dialog antara Sunan Kalijogo dengan gurunya, Sunan Bonang dengan Sunan yang lainnya tentang ya tahlilan itu, ya. Kemudian kata Sunan Kalijogo, mudah-mudahan nanti ada yang meluruskan kembali, menyadarkan kembali. Sebab ini masih proses menggiring umat dari kejawen, dari tradisi itu sulit. Ya, makanya kata beliau, ya, kalau kita belum mendapati air, kita boleh bertayamum. Kalau sudah ada air, maka tidak boleh tayamum, kan begitu. Artinya apa? Nanti diharapkan ada ulama belakangan yang akan meluruskan umat untuk mengingatkan tentang bid'ah ini, kan begitu. Nah, ternyata kebablas Pak. Kalau sing eling nih Pak, saking penake soalnya. Saking penake sampai saat ini menjadi sebuah tradisi. Padahal Sunan Kalijogo sudah mengingatkan. Baca buku sejarah kalau nggak percaya, ada itu kalimat itu. Nah, jadi para wali itu orang berilmu. Jadi para wali bukan pelaku bid'ah. Mereka justru yang memerangi bid'ah, ya. Cuma dengan cara yang berbeda seperti itu. Nah, jadi mereka para mujtahid, orang yang berijtihad seperti itu. Jadi memang harus sabar. Dakwah itu harus sabar. Makanya Rasul ketika dilempari batu sampai berdarah-darah itu, lalu malaikat penjaga gunung itu datang atas perintah Allah menawarkan bantuan, ya. Apa kata Rasul? Jangan dihabisi mereka, jangan ditindih gunung, kan begitu ya.
Waktu itu mengizinkan, ya Muhammad, izinkan aku mengangkat gunung itu tak timpakan kepada mereka. Jangan, kata Rasul, sebab mereka kaum yang gak ngerti. Dan aku berharap dari keturunan mereka akan lahir orang-orang yang mentauhidkan Allah. Akhirnya apa? Lihat penduduk Taif hari ini, mereka muslim semua, mukmin semuanya, menjadi pembela agama Allah. Coba kalau dulu Nabi ya, mengikuti ego dan emosinya, ya wes patenono kabeh habis ya, habis seperti itu. Jadi Nabi kita itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Artinya apa? Sejak Nabi diutus, Allah tidak lagi menghancurkan suatu negeri sebagaimana negeri-negeri sebelum Nabi diutus. Lihat umatnya Nabi Nuh, apakah tersisa? Habis, Pak. Umatnya Nabi Hud habis. Itu zaman dulu, tapi setelah Nabi diutus tidak lagi. Makanya gak usah kaget kalau sekarang ada orang kafir menghina Islam, memerangi Islam, kok gak diambles nih kalau Gusti Allah? Memang gak mungkin sudah. Sebab Rasul sudah mengatakan hal itu. Makanya harus sabar gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi kaum muslimin dan muslimah ya, membebaskan budak termasuk di antara salah satu tujuan syariat Islam. Oleh karena itu banyak kafaroh, denda-denda dalam agama kita dalam bentuk membebaskan budak. Contoh, ya, ketika melanggar puasa, berhubungan badan suami istri di siang Ramadan, apa urutan kafarohnya? Pertama, membebaskan budak. Melanggar sumpah, membebaskan budak. Banyak sekali. Bahkan Nabi memberikan isyarat-isyarat dalam hadis-hadis. Barang siapa membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali setiap pagi, seperti membebaskan 10 budak anak cucu Nabi Ismail, kan begitu. Banyak sekali amalan-amalan yang memotivasi kita untuk membebaskan budak. Bahkan dalam kitab-kitab fikih ada bab ya ummu walad. Ummu walad itu apa? Membebaskan ibu dari anak yang dilahirkan oleh budak ya. Jadi ada perintah seperti itu. Jadi Islam itu tidak seperti tuduhan agama Nasrani yang mengatakan Islam itu agama yang menganjurkan perbudakan. Tidak seperti itu ya, tidak seperti itu. Justru agama kita itu memotivasi umatnya agar melakukan mukatab. Apa mukatab? Mukatab itu melunasi hutang budak yang sedang menyicil dirinya untuk merdeka. Ya, untuk merdeka. Jadi zaman dulu itu ada budak ingin merdeka, maka dia harus nyicil, nebus kepada majikannya, kepada tuannya. Misalnya, ya kamu bisa merdeka dari saya asalkan kamu menebus 500 juta misalnya. Maka dia kerja keras mengumpulkan uang untuk memerdekakan dirinya. Nah, ini namanya mukatab. Hamba mukatab, budak mukatab. Artinya budak yang sedang menyicil dirinya untuk merdeka. Nah, Islam menganjurkan kita membantu mereka. Nah, ini kalau ya kita mendapati perbudakan. Nah, faktu raqabah, yaitu diantara amal kebajikan yang dapat menyelamatkan dari neraka, membebaskan budak. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Masyaallah ya, ini luar biasa. Atau it'am, memberi makan fi yaumin dzi masghabah, pada hari kelaparan. Ya, ini sangat sulit. Bayangkan, apalagi saat ini kita sendiri sedang butuh. Kita sedang butuh biaya, sedang butuh ya uang, sedang butuh makanan, sebab sekarang masa sulit pandemi kan begitu. Nah, saat itu jenengan bisa bersedekah, masya Allah, itu luar biasa. Oleh karena itu ya ulama-ulama diantaranya Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, grandnya ya
Grand Masternya tafsir. Ya, beliau itu ulama tahun 224 Hijriah. Ya, tafsir beliau yang paling besar tafsir At-Tabari. Yang cetakan Saudi ada 25 jilid, yang cetakan Mesir ada 15 jilid. Saya punya yang cetakan Mesir 15 jilid ya. Nah, ini bagus sekali. Beliau itu grandnya tafsir. Semua tafsir yang ada pasti menginduk kepada kitab ini. Pasti. Ibnu Katsir semuanya menginduk ke sini. Mengambil dari kitab ya Jami'ul Bayan At-Tabari ya, tafsir At-Tabari. Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir semua tafsir pasti akan menginduk kepada kitab ya tafsir At-Tabari ini. Masya Allah ya, makanya kaum muslimin hendaknya punya tafsir-tafsir yang besar seperti ini ya. Nah, kalau terjemahnya itu banyak, terjemahnya lebih dari 30 jilid terjemahannya ya, tapi ya mahal, ada 4 juta ke atas terjemahannya. Enak beli yang asli cetakan Mesir, walaupun tulisannya agak kecil-kecil tulisannya, tapi lebih murah. Saya dulu beli 4 tahun yang lalu 1.700.000 yang cetakan Mesir, tapi tulisannya kecil-kecil Pak. Ya bayangkan Pak selawi jilid dari 15 dikonverti kecil. Kalau mau beli yang cetakan Saudi, mahal 4 juta lebih, tapi marem macamnya. Nah, jadi Imam At-Tabari mengatakan fi masghaba itu maksudnya adalah pada masa kelaparan ketika makanan menjadi langka, di masa semua kebutuhan terfokus pada makanan. Seperti sekarang mungkin ada desa tertentu yang lockdown ya atau PPKM ketat ya, maka saat itulah jenengan datang membantu, maka termasuk dalam cakupan ayat ini. Ya, insyaallah ya, dalam cakupan ayat ini. Adapun Ibnu Jauzi dalam tafsir Zadul Masir ya, Zadul Masir mengatakan masghaba artinya menderita kelaparan. Menderita kelaparan. Adapun Ibnu Katsir menyebutkan masghaba artinya adalah hari kelaparan. Sama semuanya merujuk kepada makna yang sama, yaitu memberi makan sewaktu terjadi bencana kelaparan. Sebagaimana kata Imam As-Suyuti dalam tafsir Jalalain. Ya, tafsir Jalalain itu tafsir yang tipis namun luar biasa. Bahasanya kaya akan bahasa. Makanya tafsir Jalalain itu tafsir mufradat, tafsir kosakata. Dinamakan Jalalain ya, dua Imam Jalal karena dikarang oleh Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi Imam As-Suyuti ngarang belum selesai mati, dilanjutkan oleh ulama berikutnya Jalaluddin Al-Mahalli. Ya. Saya ngaji ini dulu ketika masih kelas 3 SD sudah ngaji tafsir Jalalain ya di Pondok Nadiin. Ya. Dulu masih kecil sudah ngaji, pakai oblik dulu di pondok saya dulu di Banyuwangi. Sudah lama ya, 4 tahun yang lalu ini. Jadi itu arti dari masghobah. Ya. Adapun penafsiran modern dari ulama kontemporer Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsir ya, Juz Amma, ini ada 1 jilid ya. Dzi masghobah berarti keadaan penuh kelaparan. Bisa jadi karena kelaparan melanda, bisa jadi karena hasil pertanian ya dan buah-buahan berkurang, bisa jadi pula karena penyakit pada tubuh mereka, atau bisa pula karena makanan namun tidak mengenyangkan. Ini pernah terjadi di Qunaiza ya, di Saudi sana pernah di masa beliau masih muda itu dilanda orang itu mengalami masghobah, makan nggak kenyang-kenyang. Jadi walaupun habis sak lengser nggak warak sih, itu pernah mengalami. Akhirnya setelah itu pagebluk di sana. Setiap hari disolati jenazah 20-25 kata beliau. Ternyata betul ya. Kalau nggak salah setiap 50 tahun sekali ada kayak gini pagebluk ini.
kita pas sekarang ini, sudah 50 tahun ini, HP Leon itu. Masya Allah, ternyata beliau menceritakan hal yang fakta ya. Kalau nggak salah sudah 50 tahun. Berarti nanti kita ini ya, yang masih muda, saya tahun kas. Pakai belum benar ya. Kan begitu. Baik, ya mudah-mudahan lah. Kalau nggak mendapati pakai belum. Nah, ini cocok dengan sekarang. Sekarang ini saat banyak ojol ya, ojol sulit cari makan, pemasukan berkurang, dan cicilan motor mobil tetap. Kan saya punya kakak ya di Bali. Masya Allah, dulu kan pertama itu Gojek, lalu lancar ganti Grab ya. Akhirnya apa? Kakak saya ngambil mobil Toyota Rush ya. Toyota Rush. Setorannya 4 juta berapa gitu per bulan. Baru dapat 5 setoran. Corona Pak. Bayu. Ngeluh saat itu. Akhirnya apa? Toyota Rush buat jualan semongko, dodolan jero semua kan sing enak gitu dodolan semongko pecel. Iya, mrene nutupi setorane kredit mobil. Masya Allah. Dulu sudah kita ingatkan, ojo Mas, ngeyel, enak. Dik, ini golek duit enak. Iya Mas, tapi nggak boleh itu, ingatkan ya. Ini luar biasa sekarang. Sekarang saatnya. Banyak kuli bangunan ya, juga menjerit ya. Para dokter, para ahli medis, nakes juga mengalami yang sama. Mereka juga capek, lelah, kesulitan dan sebagainya ya. Kemudian pemerintah juga kesulitan ya, sudah mikiri PPKM atau lockdown ya. Kemudian juga mikiri nyaur utang ya yang bertriliun-triliun ya begitu kan. Nah, ini saat sekarang itu Masya Allah ya, yang mau zakat harta silakan zakat, yang zakat tanaman yang habis panen segera zakat. Ini kesempatan emas jenengan membantu saudara-saudari kita. Dan ternyata sedekah itu ya yang dilakukan di saat sulit itu luar biasa pahalanya, luar biasa. Dalam kitab Uqdatus Shabirin ya, Adz-Dzakhirah Asy-Syakirin ya, wa Dzakhirah Wasy-Syakirin, Ibnu Qayyim mengatakan keutamaan sedekah di saat sulit, kata beliau, annaha taqiyya masori as-su. Sedekah itu mencegah suul khotimah, mencegah kematian yang jelek ya, taqiyya masori as-su. Jadi kalau jenengan pingin husnul khotimah, matine api ya, dalam keadaan terbaik, maka perbanyak sedekah. Wa tadfa'ul bala, sedekah dapat mencegah bala atau malapetaka ya. Hatta innaha la tadfa'u 'anil zalim, bahkan sampai-sampai sedekah dapat melindungi dari orang yang zalim. Jadi kalau jenengan ingin selamat dari ya, gangguan orang yang zalim, perbanyak sedekah. Qala Ibrahim An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai berkata, wa kanu yarawna anna sadaqah tadfa' 'anil rajuli dzalum wa tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu kata beliau ya, dapat melindungi dari orang yang suka berbuat zalim. Sedekah itu menghapus dosa-dosa. Wa tahfazul mal, menjaga harta. Wa tajlibur rizqa, mengundang rezeki. Wa tufrihul qalba, menggembirakan hati ya. Wa tujibas siqah billah. Kemudian sedekah itu dapat menjadikan hati kita yakin dan husnudzon, berbaik sangka kepada Allah ya. Ini sedekah di antara keutamaannya. Maka mumpung kita masih sehat ya, Nabi mengatakan dalam hadis muttafaq alaihi riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ya Rasulullah, ayu shadaqati a'zamu ajran. Ya Rasulullah, sedekah yang manakah yang lebih besar pahalanya? Kata sahabat. Qala, Nabi mengatakan, anta saddaqa wa anta sahihun syahih. Sedekah itu pahalanya lebih besar ketika engkau bersedekah pada saat engkau masih sehat, saat engkau takut menjadi fakir saat ini.
Kita sedang sehat dan takut menjadi fakir, lalu kita bisa sedekah, luar biasa. Takhsyal faqra wa ta'mulul ghina, dan engkau bercita-cita pingin dadi wong sugih. Pas pingin dadi sugih, sedekah. Wala tuhil hatta idza balaghatil hulqum, kata Rasul. Jangan sampai kalian menunda-nunda sedekah, ya, sampai nyawamu tiba di tenggorokan. Lalu engkau baru berkata, qul li fulan kadza wa li fulan kadza wa qad kana li fulan. Jangan sampai, kata Rasul, ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan, engkau sudah kecil-kecil, ya, baru mengatakan, aku pingin sodako, aku pingin nyumbang iki. Jangan. Ya. Sebab apa? Harta itu sudah menjadi hak si fulan, sudah menjadi milik ahli waris. Makanya ada yang bertanya, kenapa ya taubatnya Fir'aun gak diterima? Sebab Fir'aun bertobat kapan? Setelah nyawa sampai di tenggorokan. Ya tajaljal bahasa Arabnya, kecil-kecil, ya. Ketika nyawa sudah di tenggorokan, sudah melihat malaikat kematian, baru mengatakan saya beriman. Gak diterima. Sebab kata ulama, Fir'aun taubat karena terpaksa. Orang kalau sudah melihat malaikat kematian mencabut nyawanya, baru mengatakan aku ingin sodako, gak diterima. Kenapa? Ya, sebab sudah terpaksa. Wingi-wingi sehatnya apa gak ada sodako. Ya. Hartamu itu sudah milik ahli waris setelah itu. Ya. Nah ini harus kita ingat-ingat. Untuk kita masih sehat seperti itu. Nah, masya Allah ya. Jadi kalau kita bicara sedekah itu luar biasa banyak, ya, banyak sekali pembahasan tentang sedekah. Sedekah punya banyak manfaat, 10 lebih keutamaan sedekah, ya. Insya Allah yang akan datang ya, kita akan sampaikan di antara keutamaan sedekah. Yang pertama ya, saya sebutkan dulu yang pertama, sedekah itu bukti kebenaran iman kita. Maka Nabi mengatakan as-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti iman yang nyata, kata beliau. Masya Allah ya, menghapus dosa, ya, sebab dimasukkan ke dalam surga, dibebaskan dari neraka. Ada seorang wanita miskin datang kepada Aisyah membawa, ya, putrinya, membawa 2 anak perempuannya. Lalu Aisyah bersedekah kepadanya dengan 1 butir kurma. Lalu ya, kurma itu 3 butir kurma. Kemudian ya, masing-masing diberikan kepada putri-putrinya tadi. Setelah putrinya selesai, pas ibunya mau makan jatahnya yang 1 kurma, anaknya kurang, minta lagi. Akhirnya apa? Kurma itu dibelah jadi 2, gak jadi dimakan ibunya, diberikan kepada kedua putrinya. Setelah melihat kejadian itu, Aisyah menjadi kagum, Pak. Lalu menceritakan perbuatan wanita tadi kepada Rasul. Lalu apa kata Rasul? Perhatikan ini, Inna Allaha qad aujabalaha bihal jannah. Sungguh Allah telah menetapkan, mewajibkan surga untuk ibu tadi. Atau Allah membebaskan wanita itu dari neraka. Apa sebabnya? Sedekah kepada anaknya. Masya Allah. Maka para bapak ya sudah menikah, para suami ini pahalanya luar biasa. Jenengan memberi makan 1 suap istri itu sama dengan sedekah 1 dinar. 1 dinar itu berapa? 4,25 gram emas murni, sekitar 2 juta lebih berapa? Berarti jenengan dulang bojone ping 5. Wah, sama dengan sedekah berapa? 10 juta. Masya Allah ya. Luar biasa. Jadi sedekah kepada istri itu luar biasa. Makanya menikah itu Rasul mengatakan apa? Iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau kalian itu miskin, Allah akan jadikan kaya dengan menikah.
Makanya ada seorang pemuda datang kepada ya, ulama dan bertanya, saya itu miskin, bagaimana biar kaya? Menikahlah, kamu akan kaya. Betul ternyata, dengan menikah kita akan kaya. Gak percaya? Menikah. Ya. Dulu saya gak kepikiran punya motor ya. Setelah menikah punya motor. Dulu gak kepikiran bangun rumah, gak nutup, saya bujang. Kenapa? Uang masih dikirim orang tua. Apa sih kayak mikirin bangun rumah? Setelah menikah bisa bangun rumah, alhamdulillah ya. Tanya itu sudah menikah, kaya sekarang, kaya. Nah, jadi solusi ya ingin mendapat kecukupan itu menikah. Dan menikah itu menyempurnakan separuh agama. Masya Allah. Sisanya cari lagi dengan bertakwa kepada Allah, beramal soleh. Jadi kalau Anda miskin, ya akan dijadikan cukup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu. Masya Allah ya. Jadi kalau ingin dimudahkan ya, masuk surga, dibebaskan dari neraka, perbanyak sedekah, perbanyak sedekah. Nah, gitu. Yang keempat, sedekah sebagai sebab ya diselamatkan dari panasnya api neraka. Nabi mengatakan, kullu mri'in fi dhilli shadaqati. Setiap orang itu di bawah naungan sedekahnya. Hatta yushola bainan nas, sampai diputuskan perkara di antara manusia. Ya. Jadi ketika dari kiamat nanti matahari didekatkan kepada kita, sedekah akan datang menjadi naungan kita. Sekecil apapun sedekah, kalau kita kerjakan dengan ikhlas akan berpahala besar. Ya. Jadi yang menentukan besar tidaknya itu adalah kesungguhan dan keikhlasan kita. Makanya Anda jangan berkecil hati, Ustaz saya itu miskin, masih pelajar. Bolehkah sedekah cuma 500? Masya Allah. Ya. Hasan Al-Basri mengatakan, ya, rubba amalin shaghirin ya tu'azzimuhu niyyah wa kam min amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar karena niat, dan betapa banyak pahala yang besar menjadi kecil karena niat. Ya. Karena niat. Makanya terkadang itu sedekah kita yang cuma 500 itu bisa mengalahkan sedekahnya orang kaya 1 juta. Sebab 1 juta bagi orang kaya itu seperti orang yang apa ya, nggak penting kan. Oleh karena itu jangan remehkan sedekah sekecil apapun, asal kita itu ikhlas, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, sedekah sebagai sebab mendapatkan pertolongan, kemenangan dan rezeki. Ya. Nabi mengatakan dalam hadis Al-Bukhari, hal tumsorun wa tulzamun illa bidu'afaikum. Kalian ya hanyalah diberikan pertolongan dan diberikan rezeki dengan sebab orang-orang lemah di antara kalian. Masya Allah ya. Maksudnya apa? Maksudnya kata Imam Ibnu Battal dalam syarah Sahih Bukhari, hadis ini kata beliau menjelaskan bahwa orang-orang yang lemah, fakir miskin itu lebih ikhlas dalam berdoa dan lebih khusyuk dalam beribadah. Disebabnya apa? Kosongnya hati mereka dari bergantung kepada perhiasan dunia. Jadi kita itu diberi rezeki bisa jadi karena tetangga kita yang miskin, yang cuma kita sedekah dengan ya, jangan terong ya ataupun blenderan tewel ya, itu bisa jadi karena perbuatan kita yang ramai itu ternyata mereka berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkan rezeki tetangga saya, akhirnya ada melimpah rezeki. Nah ini ya, saya kira itu dulu, kita lanjutkan yang akan datang. Monggo yang mau bertanya, kalau bisa kita jawab, kalau nggak bisa insya Allah kita carikan jawabannya. Tadi disebutkan kata orang meninggal itu sudah menjadi ahli waris. Tapi kadang kata orang yang bersedekah di atas nama orang telah meninggal, itu bagaimana? Ada wasiat? Yang bersedekah anak kandung atau orang lain? Yang
anak kandung. Namakan orang yang telah meninggal. Nah, Nabi bersabda, "Idza mata benu Adam in qata'a amaluhu illa min salas." Ketika anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputus semua amalannya kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, ya, sedekah jariyah, kemudian al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, kemudian waladun sholih yad'u lahu, anak soleh yang berdoa untuk kedua orang tuanya. Bagaimana sedekah atas nama si mayit? Nah, bagi kita sebagai anak tidak perlu mengatasnamakan si mayit. Ketika kita bersedekah, otomatis orang tua kita dapat, sebab kita itu hasil jeripayah dari orang tua kita. Nah, selama jenengan jadi anak soleh, rajin sholat, sedekah, membantu orang lain, orang tua kita sudah meninggal otomatis dapat, walaupun gak di atas namakan mereka. Itu saran kami. Jadi nggak perlu mengatasnamakan orang tua kita sudah meninggal. Ya, kita korban itu sudah dapat mereka, sudah dapat. Bahkan kata ulama, walaupun kita nggak mendoakan mereka, kita jadi anak yang soleh, mereka dapat pahalanya otomatis. Sebab kita hasil dari mereka. Kita ada karena sebab adanya orang tua. Ini sama dengan sedekah jariyah juga kan begitu. Nah, makanya para orang tua jangan malas untuk menanamkan kebaikan-kebaikan kepada putra-putri kita, anak-anak kita. Sebab mereka akan menjadi perpanjangan tangan atau perpanjangan amal orang tua saat kita sudah meninggal dunia. Makanya dalam hadis disebutkan ada seorang laki-laki mati, kemudian ditinggikan derajatnya, lalu ia bertanya, "Ai Rabb, anna hadhihi, dari mana aku mendapatkan derajat yang tinggi ini?" Lalu kata Allah, "Istighfari waladika laka min ba'di mautik." Engkau mendapatkan derajat yang tinggi ini disebabkan anakmu memohonkan ampun untukmu atau beristighfar untukmu setelah kematianmu. Jadi otomatis ya, setiap kita jadi anak yang soleh, yang baik, orang tua kita dapat pahalanya. Maka teman-teman, Allah SWT. Yang lain? Cukup? Gak ada yang bertanya lagi? Baik, kalau nggak ada, alhamdulillah kita sudah ada pada penghujung tahun Hijriah 1442. Sebentar lagi kita masuk tahun 1443 Hijriah. Oleh karena itu, usahakan tahun depan lebih baik daripada tahun ini, ya. Harus lebih baik. Maka itulah cara kita menyambut kedatangan tahun baru. Kita bermuhasabah tahun kemarin, ya, dosa-dosa apa yang kita kerjakan kita taubati, ya. Kemudian amalan apa yang baru kita lakukan kita kerjakan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, orang tua kita dan kaum muslimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu ma tasma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.